Mau ngomongin apa ya? Hmm, gue mau ngomongin soal martabak. Jadi gue nggak begitu suka martabak. Ya suka sih sekedarnya aja. Cuman ya nggak beli tiap hari. eh Palingan martabak yang gue beli itu yang lumayan rutin itu di Bukit Tinggi, deket Tugu Polwan. Itu pun rekomendasi dari istri. Martabak black, martabak black, ya, hitam. Ya mungkin kalian semua udah pada tahu ya. Gua mungkin yang nggak terlalu suka martabak gitu ya, nggak terlalu sering beli martabak malah. Tapi pas gua balik ke Padang abis Lebaran kemarin, gua nemu beberapa kuliner unik sih di sini. Cuman yang kali ini mau gua omongin itu cuman soal martabaknya aja. Jadi beberapa hari lalu gua pulang dari meeting bareng teman kerja. Kemudian kita lihat ada martabak harga 5.000. Ya, gue tahu ada yang jual martabak harga 5.000, namanya martabak Bukit Tinggi. Dan itu setahu gue adalah martabak ala-ala tradisional yang toppingnya nggak begitu banyak gitu. Waktu itu gue beli, ternyata ada beberapa rasa. Ada kacang, ada vanila, ada jagung, kemudian ada coklat gitu. Gue milih yang coklat. Gue beli yang coklat satu, harga 5.000. Bentukannya agak tipis sih, agak tipis. Kemudian gue bawa pulang, gue kasih istri yang memang lumayan doyan martabak itu kan, katanya, oh enak banget ini harga berapa? 5.000, gue bilang. Waduh, 5.000. Tapi masuk akal juga 5.000 karena agak tipis gitu dibanding martabak pada umumnya yang mana harga paling bawah di sini yang gue lihat itu 14.000 gitu. Cuman ini ada orang jual martabak 5.000, rame lagi. Kalau buat lu yang nggak tahu lokasinya, di Padang itu yang enak ini ya, yang jual itu di depan SPBU Gunung Pangilun. Itu jualannya dari sore sampai malam. Nah, malam tadi bini gua juga pengen makan martabak, katanya ya pengen makan martabak, belilah yang di sana. Ya udah, gua ke sana kan karena nggak jauh dari rumah. Gua ke sana nggak taunya tutup. Ya, tutup lagi. Akhirnya gue pergi ke tempat lain yang gue tahu yang jual martabak Bukit Tinggi juga gitu di daerah sekitar sini juga gitu. Akhirnya gue beli di sana. Pas dibungkus gue agak heran, kenapa bentukannya agak lebih tebel yang ini ya. Harganya juga 5.000 gitu. Cuman warnanya agak berbeda gitu. Pas gue balik kasih istri, kita makan, rasanya benar-benar kayak martabak kampung gitu. Lebih tebal gitu aja, dan rasa ya gue merasa seperti seolah-olah kembali ke masa-masa saat di kampung dulu ya. Martabak gitu semua jualannya gitu, rasanya sama gitu. Nah perbedaannya yang 5.000 yang gue beli di depan SPBU Gunung Pangilun ini rasanya enak seperti martabak pada umumnya. Cuman ya ukurannya tipis gitu, agak tipis aja gitu. Perbedaannya cuma di situ. Mm-mm. Kemudian ngomongin apa lagi ya selain martabak? Ya palingan ada kuliner aneh lah yang gue temui bulan kemarin ya. Bulan kemarin itu gue temui kuliner jajanan pagi. Jajanan pagi itu lontong. Biasanya gue pesan, kalau kalau di sini Padang rata-rata orang ke pagi itu kalau nggak makan lontong gulai ya makan lontong pical gitu. Nah gue waktu itu nyari lontong pical di daerah Belimbing, nggak nemu loh, nggak nemu. Di sana rata-rata pagi pada makan sate. Yang mana di area gua yang dekat pusat kota Padang itu yang jualan sate pagi-pagi itu jarang banget gitu. Ada sih ada, cuman nggak begitu banyak. Di sana ada yang jualan sate.
Ada satu jualan lontong pical, gue tanya, lontong picalnya ada bu? Nggak ada, adanya kita gini di sini pical sate. Pical sate, gue mikir gitu, ini lontong pical dikasih beberapa tusuk sate atau memang benar-benar disiram kuah sate gitu. Mikir gue gitu. Gue lihat yang lain pesennya itu sate, nggak ada yang pesen itu. Akhirnya gue belilah. Gue beli, terus dia tanya, pakai sate nggak aja? Ya iyalah pakai sate, tadi katanya pical sate. Aduh. Habis itu ya gue beli, dikasih satu piring penuh kayak lontong pical biasa. Kemudian disiram kuah sate. Iya, disiram kuah sate itu di atasnya. Kemudian dikasih 3 tusuk sate. Akhirnya gue makan. Pagi gue makan itu sekitar jam 9 ya, di daerah Blimbing. Gue kenyang banget karena porsinya banyak banget, dan gue nggak nyangka antara kuah sate dengan kuah kacang itu bisa nyatu dan enak gitu. Itu gue awalnya lidah agak nolak gitu, cuman enak juga gitu ya. Dan gue heran itu, abis gue makan ya barulah ada beberapa orang yang gue lihat itu mesen menu yang sama. Habis itu gue tanya kan harga berapa. Berapa nih bu? 10.000. Yang mana menurut gue lumayan murah untuk 3 tusuk sate. Lu dapetin satenya, lu dapetin picalnya dengan harga 10.000. Nah kalau misalnya kita beli pical aja di daerah gua di sekitaran pusat kota Padang, itu rata-rata harga sekarang udah di 7.000, 8.000 lontong pical. Bahkan ada yang lontong picalnya 8.000, lontong gulainya 7.000. Ada dong. Itu gua agak heran, dapat 3 tusuk sate. Biasanya orang jual 1 tusuk sate itu kan 1.500 atau 2.000. Kalau 1.500 aja udah 4,5 tuh. Kalau 1.000 ya iyalah. Kalau 1.000 itu dapatnya 3.000 ya. Kemudian yang herannya gue lagi, ini kan kuah kacang ya, pakai kuah sate, ada sayurannya, ada lontongnya, ada daging satenya. Di atasnya ternyata dikasih cabe gitu. Gue lihat orang lain itu ada yang ngasih cabe, ini cabenya gitu dikasih sama gue gitu kan. Ya gue heran juga, gue cobain lah, ternyata rasanya ya enak juga gitu. Karena kalau di tempat gue ada juga sih makanan campur kayak gitu, lontong pical dicampur sama kuah sup, habis itu dikasih kecap sama dikasih cabe gitu. Dan itu ya normal-normal aja bagi kita. Tapi beberapa bulan ke belakang itu inti dari cerita gue adalah gue menemukan beberapa kuliner baru gitu yang sebelumnya belum pernah gue temukan gitu, dan itu sangat asik sih menurut gue. Jadi buat lu semua yang dengerin ini audio, yang gue juga palingan ya yang dengerin palingan cuma beberapa ya, gue juga bikin ini kayak nggak niat gitu loh. Lu bisa samperin kalau mau pical satenya itu area Blimbing, daerah Blimbing, di pasar Blimbing itu ada beberapa tuh, ada banyak tuh. Itu lo bisa cobain di sana pical sate. Kemudian kalau untuk yang martabak tadi yang gue ceritain di awal, itu yang enak nih menurut gue ya. Gue nggak tahu itu apakah menurut lu enak juga atau enggak. Itu di depan SPBU Gunung Pangilun, tepat di depannya. Itu mereka jualan dari jam 6 sore lah, itu udah mulai itu. Kalau mereka memang jam 7 lu lewat itu gerobaknya nggak ada, itu memang benar-benar nggak jualan sampai malam tuh. Ya bisa jadi orangnya sakit karena kemarin sempet nggak jualan, besoknya lagi gue tanyain kemarin kemana, ternyata sakit gitu. Tapi kalau misalnya lu kurang suka rasanya, nggak sesuai sama rekomendasi gue, lu bisa coba martabak lain di daerah Pasar Steba. Belum nyampe di Steba itu ada taman ya, taman yang di dekat Bank Nagari. Lu coba ke sana, itu ada satu lagi martabak Bukit Tinggi di sana, tapi gayanya itu benar-benar ala kampung gitu. Nah, tergantung dari lidah lu lebih suka yang mana gitu. Harganya sama 5.000 gitu. Jadi lumayan lah di masa pandemi ini
masih ada yang jualan dengan harga yang murah gitu dan enak gitu. Oke, segitu aja dari gua kali ini untuk bincang-bincang soal kuliner. Nanti kalau gua nemu kuliner baru lagi, ya gua mau berbagi lagi sama lo. Tapi kenapa gua nggak bikin video, ya gua lagi males. Lu lihat sendiri akun Kira Food yang di YouTube itu update terakhir itu udah kapan, udah lama banget. Mudah-mudahan gua ada mood lagi untuk ngedit video karena stok ini masih ada cukup banyak gitu. Ada 3 atau 4 lah gitu yang belum gue edit gitu. Lagi malas, kerjaan lagi banyak juga gitu. Kalau bikin podcast gini kan gampang gitu, bentar gue tinggal ambil HP, gue colok mic gue gitu kan. Ya mic juga mic dari kamera juga yang gue pakai gitu, hasil audionya lumayan bagus. Mm-mm. Ya sampai ketemu aja lah di episode berikutnya. Kalau misalnya gue juga masih niat, kalau gue juga masih niat ngerjainnya ya. Oke. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.